Di perjalanan pulang, Yuji menyuruh Red mengemasi barang-barangnya. Dikarenakan dia akan pindah ke sekolah ini, mereka akan tinggal di asrama. Tiba-tiba mereka dipanggil oleh seseorang yang tidak lain adalah kepala profesor yang ingin berbincang sedikit. Profesor ingin memberitahukan sesuatu, mengira dia akan diomeli lagi. Tapi di sini profesor berkata dia akan menawari kesempatan yang bagus, yaitu menjadi perwakilan siswa baru yang mana itu akan mendapat hadiah berupa beasiswa dan artefak. Yuji pun berkata itu tawaran yang tiba-tiba sekali. Profesor pun berkata untuk tidak khawatir karena dia berteman dengan kepala sekolah Namjoon. Profesor menyuruh Yuji mempertimbangkannya. Di sini Yuji di kehidupan sebelumnya mengetahui bahwa kepala sekolah dan profesor adalah demonic human. Berbanding terbalik dengan superhuman yang mendapatkan blessing. Mereka malah mengambil vote, mereka kebanyakan dipenuhi oleh amarah buta dan niat membunuh pada manusia bersamaan dengan nafsu dan semacamnya. Karena demonnya cuman ini, dunia pernah menghadapi bahaya yang hebat. Di putaran pertama dan kedua Yuji kehilangan hal berharga karena demonic human. Itulah mengapa Yuji selalu membayangkan dirinya membunuh Wiwan ketika dia pertama kali muncul di depannya. Tapi dia selalu menahannya karena dia harus mati dengan beban yang lebih banyak di pundaknya. Lalu Yuji pun menyerahkannya keputusan kepada Red. Profesor pun mengerti dan dia pun mendekati Red. Dia ingin mempresentasikan sekolah untuk acara tahun ini. Profesor pun membujuknya. Tapi tentu saja Red tidak mau. Sang profesor pun terkejut dengan penolakan si Red. Dia pun mengajak Yuji untuk pulang dan berkemas. Di sini profesor bertanya kenapa kau ikut wawancaranya. Lalu Red pun menjawab alasannya karena dia bosan dan ingin bertarung. Dan itu membuatlah profesor terkejut. Lalu profesor pun melihat sesuatu dan menyuruh Red melihatnya. Ternyata banyak wartawan di luar, mereka datang untuk opini profesor. Dan dia menyatakan kehidupannya di sekolah bergantung opiniku. Tapi Red tidak peduli, ia pun pergi. Dan profesor pun berkata, ku harap kau tidak menyesali keputusanmu. Lalu di luar para wartawan itu berlarian mendekati Red. Mereka pun menyampaikan beberapa pertanyaan karena aksinya viral di internet. Banyaknya pertanyaan membuat Red sedikit kesal. Yuji pun berkata tolong jangan membebani anak yang terluka ini. Tapi di sini Red langsung mengambil mikrofon bocah wartawan itu lalu dia pun berbicara asbun. Beberapa waktu kemudian siang hari yang cerah mereka pun sudah berada di asrama sekolah. Si Pirang pun sangat senang dengan tempatnya, karena tempatnya begitu bagus dan luas. Si Pirang pun langsung mengeksplor tempatnya dengan semangat. Saat dia membuka pintu kamarnya dia pun terkejut karena kamarnya besar, luas dan mempunyai view yang bagus serta perabot modern semua. Si Pirang ingin di kamar itu, tapi Red juga ingin kamar itu karena balkonnya cocok buat dia santai sambil nyebat. Si Pirang protes karena dia duluan, tapi pada akhirnya dia mengalah juga untuk kakaknya. Di tempat lain terlihat Green sedang menteriak naga yang akan lahir sambil menyapanya. Yuji pun bertanya kenapa harus disemprot air? Lalu Green berkata ini semacam edukasi sebelum kelahiran Blue Dragon, dia sangat suka air. Lalu Green membahas tentang Red yang lagi viral belakangan ini karena dia asbun saat wawancara dengan wartawan. Red pun berkata emang apa salahnya sama asbun itu, mereka terlalu lebay. Si Pirang pun kepo sama kata-kata Red, dan si Red berniat ngasih tahu kata-kata tersebut. Tapi si Pirang tidak jadi kepo dan lebih baik tidak tahu. Si Red akan tetap ngasih tahu yang membuat panik si Pirang. Pada akhirnya dia pun dipaksa Red untuk mendengar kata-kata asbun tersebut, dan begitulah yang terjadi di asrama hari ini. Di pagi hari yang cerah terlihat Red masih tertidur pulas di kamarnya. Tiba-tiba si Pirang bergegas menuju kamar Ed dan membangunkannya karena ada sesuatu yang penting. Red yang masih lelah karena begadang semalaman karena habis nonton film dewasa. Si Pirang menarik Red menuruni tangga,
Dan Red menyadari bahwa semua sudah berkumpul di depan telur naga. Lalu Green memberitahu Red bahwa naga biru akan segera menetas sebentar lagi. Tidak lama telur itu pun menetas dan mereka pun mengamati dengan terkejut. Yuji flashback ke masa lalu saat kelahiran anak itu di masa yang sangat tidak indah. Kehancuran yang terjadi membuat semua anak yang terlahir tidak terselamatkan karena situasi yang serba sulit. Itu merupakan bukan ingatan yang menyenangkan buat Yuji dan ingin melupakannya. Lalu dari telur itu keluar tangan imut disusul kepala dan sayap yang sudah muncul dari telur tersebut. Green mengucapkan selamat karena sudah menetas dan dia adalah si naga biru. Lalu Green pun memakaikannya handuk dan mengusap bayi naga tersebut. Green sudah terlatih melakukannya karena dahulu ibu mereka melakukannya. Green menawarkan Yuji untuk menggendongnya tapi Yuji menolak, dan malah si pirang yang semangat ingin menggendongnya. Hal itu membuat si pirang merasa senang memeluk si bayi biru. Dan dia pun punya ide untuk menawarkan si Red menggendong juga. Tadinya Red menolak tapi si pirang memaksanya. Dan si bayi biru pun menangis lalu si Red pun terdiam dan melihat si bayi biru. Si pirang pun berkata sekarang ngerti kan? Dan Red menyadari kalau bayi Blue emang imut. Red pun menyarankan Yuji mencoba juga untuk menggendong dan berencana untuk melempar si bayi Blue ke arah Yuji. Red masih penasaran dan ingin tahu saat Yuji panik dan bersiap melemparnya. Tapi Yuji sudah ada di belakang Red menangkap bayi Blue itu. Red pun bete karena tidak seru. Green pun menyarankan Yuji untuk mengelus Blue mumpung lagi digendong. Yuji pun melihat si Blue dan akhirnya ia pun menyentuh si bayi Blue. Si pirang pun memfoto momen langkah tersebut. Green punya ide kalau mereka harus foto bersama sambil pakai hiasan yang bagus. Yuji dan bayi Blue sudah dipakaikan aksesoris dari Green sambil difoto oleh si pirang. Setelah itu mereka pun bersiap untuk foto bersama dan si pirang yang akan jadi juru foto. Dan mereka pun berfoto bersama. Saat bayi Blue lagi minum susu, Green pun mengatakan kalau ia akan mengajari Blue polymorph melalui magic transfer, yaitu mengalirkan mana ke dalam tubuh orang lain untuk mengajari mereka sebuah mantra. Orang yang diajari tidak membayar harga apapun, namun ini memakan usia orang yang mengajari. Yuji menghatirkannya tapi Green berkata tidak masalah. Green dan yang lain mempelajari polymorph di tempatnya dahulu, sementara Blue belum mempelajari apa-apa. Green berharap Blue harus mengalami segala hal yang menyenangkan sebelum tumbuh besar. Dan Yuji berkata kalau Green butuh bantuan tinggal bilang aja. Tapi sebelum itu Green mempunyai permintaan bahwa selagi ia menyalurkan mana Yuji harus berada di sisinya. Green pun menyuruh Yuji duduk di sampingnya tapi Yuji berkata hal itu tidak perlu kayaknya. Green pun beralasan seandainya dia lelah dan menjatuhkan bayi Blue dan dia membentur meja akan sangat bahaya. Jadi Yuji harus menangkapnya. Yuji pun akhirnya menuruti apa yang diinginkan Green dengan duduk di sebelahnya. Green pun mendekat dan menyadari tubuh Yuji sangat keras. Yuji pun berkata keras apanya? Lalu Green pun menjawab bahwa yang keras itu sofanya penuh dengan gandum. Lalu Green pun memulai ritual mentransfer mana kepada bayi Blue.